Ya, selamat malam. Udah hadir Pak, narasumber. Ya, oke, akhirnya tembus ya. Selamat malam, Mbak Sani. Malam, Pak. Ya, salam sehat selalu. Salam sehat juga. Ya, kita akan memulai acara forum diskusi ilmiah kita pada malam hari ini ya. Sebagaimana biasanya kita akan mengawali dengan presentasi dari kedua narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, Ibu Dr. Herianti. Sekali lagi selamat datang, dan juga kepada narasumber kita yang kedua, Mbak Sani Novelty Singarimbun. Selamat malam, si psikolog. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Ya, walaupun saya tahu Mbak Sani dari Sumatera Utara, saya panggil aja Mbak ya. Jadi ini Mbak ini sudah bahasa internasional. Oke lah, untuk tidak berlama-lama, kita akan mulai. Saudara-saudari sekalian, selamat datang atas kehadiran Anda semua. Ada beberapa nama yang sangat familiar dengan saya. Ya, selain tim di belakang layar dan juga beberapa mahasiswa S2 ya telah hadir. Selamat malam. Semoga pertemuan kita malam hari ini dapat membawa manfaat, dapat menjadi sarana bagi kita untuk bertukar pikiran ya. Kita santai saja ya, kita tidak usah tegang, kita santai, kita akan banyak belajar dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Ya, jadi sebagaimana kita lihat di dalam flyer ya, bahwa bahasan kita malam hari ini berbau klinis ya. Jadi berbau klinis ya. Nah, mengenai anak yang mengalami ASD, yang namanya ASD itu adalah Autism Spectrum Disorder. Ya, jadi secara medis maupun secara apalagi secara psikologis ya, anak yang mengalami ASD ini dinyatakan punya gangguan pada beberapa bagian di otak ya. Salah satunya itu adalah fungsi eksekutif, dan ini membawa dampak kepada perilaku anak yang bersangkutan. Nah, kita akan mencoba membahas ini melalui kedua narasumber kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, bagaimanakah ya fenomena yang dialami oleh anak yang menderita ASD tersebut? Sebuah penelitian menyebutkan bahwa salah satu penyebab kerusakan fungsi eksekutif dikarenakan kesulitan tidur. Jadi karena sulit tidur, ini kemudian membawa dampak kepada kerusakan bagian tertentu dari otak. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana bisa lepas dari situasi seperti itu? Ya tentu dicoba dengan cara mengatur pola tidur ya. Nah, apakah pola tidur itu membawa dampak yang positif bagi anak, khususnya fungsi eksekutifnya? Nah, apakah tidak dan bagaimana itu bisa berlangsung? Ya, dan prosesnya itu bagaimana? Inilah yang menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Ya, jadi sebelum kita memulai dengan materi mereka, terlebih dahulu izinkan saya akan membacakan CV dari kedua narasumber kita yang hebat ini ya. Kepada rekan-rekan tim dari FDI, mohon ditayangkan CV narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Herianti Setiadi, MC Psikolog. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Pendidikan S1 beliau
peroleh dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau lanjutkan dengan pendidikan Magister Sains Psikolog di universitas yang sama. Hingga akhirnya mencapai puncak pada studi S3 juga di Universitas Indonesia. Beberapa pengalaman kerja beliau kita bisa saksikan, ya, pernah menjadi psikolog praktek kekhususan klinis dewasa, keluarga, anak, dan remaja. Beliau juga melakoni praktek konseling, terapi pernikahan, dan parenting. Selain tugas beliau sebagai dosen S2 Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, beliau juga kerap menjadi pembicara seminar mengenai topik atau sebagai pelatih, ya, dengan bermacam-macam topik dalam psikologi. Itulah biodata atau CV narasumber kita yang pertama. Selamat malam Ibu Herianti. Kami senang Ibu bisa hadir malam hari ini. Selamat malam, Pak. Lalu yang kedua, kita akan menyaksikan nanti narasumber kita yang kedua, Mbak Sani Novelty Singarimbun, MC Psikolog. Sarjana Psikologi, beliau peroleh di Universitas Brawijaya Malang, kemudian dilanjutkan dengan studi S2, khususnya Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Tarumanegara. Jadi sudah cukup lumayan ya, kurang lebih hampir 8 tahun yang lalu ya. Jadi walaupun ini tema yang dibahas 8 tahun yang lalu, tapi tetap masih relevan untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Pengalaman kerja beliau, ya, pernah sebagai co-founder Happy Fest, ya. Kemudian pada tahun 2020 hingga sekarang, ya, melakukan praktik mandiri psikologi klinis. Sejak 2022 hingga saat ini juga menyangkut psikologi klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin di Pangkalan Bun, di Kalimantan ya. Pada tahun 2022 sampai tahun ini pernah menjadi narasumber dasar-dasar konseling di BKKBN. Pada tahun 2020 hingga 2022 menjadi psikolog di Halodoc ya. Nah, organisasi yang beliau ikuti adalah HIMSI Wilayah Kalimantan Tengah dan IPK Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah. Jadi sepertinya Mbak Sani posisinya sekarang ada sekitar Kalimantan ya, Kalimantan Tengah ya. Mbak Sani, selamat malam. Malam, Pak. Ya, terima kasih atas kesediaannya. Semoga sukses selalu dan acara kita malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Demikian, teman-teman sekalian, perkenalan atas kedua narasumber kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan langsung memulai pada narasumber kita. Kami berikan waktu dan tempat. Apakah Mbak Sani duluan atau Ibu Herianti, kami beri waktu. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, Malam. pajakan tadi sudah 8 tahun ya, Ya. tapi masih relevan dengan masalah kita hari ini ya. Oke, saya akan mulai dulu. Nanti Mbak Sani yang akan Mulai. saya mau screen nih Pak Raja. Ya, silakan Ibu. Biar bisa langsung ya. Nah, apakah screen saya sudah nampak buat teman-teman semua? Sudah Ibu, sudah.
ya. Nah, di Betul, Pak. sini ada judul penelitian dari Mbak Sani yang cukup unik ya, karena nanti bekerja sama berkaitan dengan ilmu yang berbeda dengan psikologi, yaitu neurologi. Dan judulnya dengan judul peran tidur dengan pola teratur pada fungsi eksekutif bagi penyandang gangguan spektrum autis di anak usia madya antara 6 sampai 11 tahun. Anak usia madya itu usia pendidikannya kira-kira di SD, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, terus ya. Nah, dosen pembimbingnya Pak Monty, kebetulan Pak Monty berhalangan, jadi saya sebagai pembimbing kedua ada di sini untuk mewakili beliau. Nah, latar belakang penelitian ini, Mbak Sani waktu itu berdiskusi dengan saya, sangat tertarik pada anak-anak ASD, karena tidak semua anak ASD itu menderita gangguan yang tidak bisa ditolong, tetapi mereka bisa dan bahkan mereka punya kelebihan-kelebihan yang tidak dikenali oleh orang tuanya maupun perawatnya. Nah, dengan begitu Mbak Sani memulai mencari topik-topik yang bisa membantu mereka. Nanti kalau diceritakan peristiwanya atau diceritakan prosesnya bagaimana mengadakan penelitian itu cukup rumit ya, cukup membutuhkan ketekunan ya, karena anak-anak ASD ini benar-benar anak-anak yang unik yang butuh perlakuan khusus. Jadi sebagai latar belakang, ASD atau Autism Spectrum Disorder itu merupakan gangguan perkembangan neuro, artinya terjadi satu hal yang berbeda dengan anak-anak biasa di dalam perkembangan saraf-saraf di otaknya atau lobus-lobusnya. Ya. Nah, apa yang terjadi pada anak ASD itu adalah terhambatnya sekresi neurotransmitter yang menghambat keluarnya melatonin, serotonin, dan GABA. Di situ ada di lobus frontal yang berwarna biru. Nah, apa yang fungsinya terganggu yaitu fungsi eksekutif, yang bagaimana dia mengontrol emosinya, dan yang paling banyak terganggu disebut working memory atau kerja otak dengan fungsinya ya. Kemudian karena hal-hal ini terjadi, executive functioning-nya terganggu, maka muncullah masalah-masalah yang bersifat sosial. Artinya ketika dia berhubungan dengan anak lain atau berhubungan dengan orang sekitarnya, ada kekurangannya, kurang mampu melakukan fungsi-fungsi sosial yang memahami orang lain, sepertinya berempati, mengerti pembicaraan, dan seterusnya. Secara sosial, komunikasi, dan imajinasi yang tidak, hal ini yang paling menonjol terjadi pada anak-anak yang menyandang ASD. Berikutnya ada banyak penelitian, beberapa sudah konklusi bahwa anak ASD itu punya masalah sosial, komunikasi, dan imajinasi. Tapi ya sedikit sekali atau belum banyak yang memikirkan kenapa ya itu terjadi, apa yang mesti dilakukan untuk meningkatkan executive functioning. Nah, salah satu pemicu yang Mbak Sani tekuni untuk dibuka rahasianya itu rupanya ada sleep problem. Jadi pada anak-anak, bahkan anak-anak normal pun punya ya gangguan tidur ini yang tidak terdeteksi. Mereka bisa tertidur tapi tidak terlelap. Gitu. Ya, jadi sleep problem inilah yang membuat penyandang ASD ini tidak
eh, tidak bisa menerima stimulus-stimulus dari lingkungannya dan mengolahnya dengan baik. Nah, dari situ dimulailah kajian teoritis yang dilakukan. Autism spectrum disorder itu otak dengan ciri sulit berkomunikasi dan berinteraksi, aktivitas yang kaku dan repetitif. Ya, kita kenal bahwa anak-anak autism itu suka sekali hal-hal yang bersifat mengulang, ya. Tidak mampu berpikir imajinatif, perilaku yang kaku, serta rendahnya keterampilan adaptif. Jadi kalau ada apa-apa yang membutuhkan adaptasi, kebanyakan mereka gagal dan malah emosinya terpancing untuk tantrum, ya. Nah, kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi ditandai dengan anak gagal memberikan respon terhadap stimulus yang muncul dalam proses interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Aktivitas yang kaku dan repetitif ini ditunjukkan dengan anak sulit mengubah pola perilaku yang telah terbentuk dari kebiasaan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Jadi sifatnya kaku, kalau dia mau, dia harus mau mengerjakan sesuatu kemarin di tempat itu dan jam itu, dia harus melakukannya lagi besoknya dan seterusnya. Kalau itu terjadi berbeda, berlainan, maka itu akan mengganggu buat dia. Nah, itu yang disebut aktivitas yang kaku dan repetitif. Dan itu ditunjukkan dengan anak sulit mengubah pola perilaku yang telah terbentuk dari kebiasaan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Akibatnya, anak penyandang ASD ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia dan merupakan gangguan yang individu harus hadapi sepanjang kehidupannya. Kemudian, nah, executive function ini yang merupakan istilah yang berkembang pada penelitian kognitif, neuropsikologi, dan klinis yang mempengaruhi kompetensi individu. Nah, ini dia yang jadi pusat perhatian bagi anak-anak penyandang ASD. Aspek dari executive functioning ini terdapat yaitu inhibisi, working memory, shifting, initiate, planning, emotional control, dan organizational of material dan initiate. Apa itu inhibisi? Inhibisi merupakan kemampuan untuk mengendalikan keinginan diri sendiri dalam rangka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Lalu planning adalah kemampuan untuk dapat merencanakan dengan menentukan strategi pencapaian dari harapan yang diharapkan individu. Nah, ini fungsi-fungsi ini yang terganggu, ya. Working memory merupakan kemampuan individu untuk dapat menentukan materi atau pilihan atas munculnya perilaku yang diharapkan. Terusnya, shifting. Nah, ini kemampuan shifting ini juga seperti tadi dibahas, itu kemampuan individu bersikap fleksibel terhadap peristiwa yang baru terjadi juga kurang. Initiate merupakan kemampuan berinisiatif pada situasi atau stimulus yang muncul. Ini juga kurang. Emotional control merupakan kemampuan untuk dapat mengontrol emosi yang diharapkan oleh lingkungannya. Nah, ini buat anak-anak ASD susah, ya. Organization of materials adalah kemampuan untuk dapat mengatur dan menentukan kegiatan yang akan dilakukan, bermain, atau mengatur tata kamar yang dibutuhkan. Jadi dia suka sekali mengatur mainannya atau benda-benda kepemilikannya itu secara rutin dan kaku dan harus seperti itu. Kemudian monitor adalah kemampuan untuk memampukan individu untuk memeriksa diri sendiri apa yang sudah dilakukannya dan mengetahui dampaknya bagi dirinya sendiri atas keputusan yang dia ambil. Jadi dia bisa memonitor ke apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini dia kurang di sini.
Oke, mungkin seterusnya, eee, kerangka berpikir ini Mbak Sani lebih bagus untuk menceritakannya karena ini adalah kerangka berpikir, beliau. Silakan Mbak Sani. Terima kasih, Bu. Saya izin share screen ya, Bu, ya? Ya, saya Oke, stop sharing. oke. Saya izin menjelaskan untuk kerangka berpikirnya, saya izin ngasih yang lengkap. Eee, Semoga terlihat Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya kasih ya, mohon maaf ini kurang jelas, saya tambahkan, saya keluarkan dulu. Jadi yang pertama, kenapa kita berminat kepada penelitian anak usia middle childhood, sekali lagi karena di usia middle childhood, tugasnya adalah dia sudah mulai bisa melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan sekolah. Selain itu dia sudah mulai harus, mengarahkan dirinya pada prestasi, belajar, kemudian mengikuti aturan, dan termasuk dapat, berteman dengan teman sebayanya, karena itu adalah tugas di usia anak middle childhood. Kemudian ternyata, proses ini akan ada hambatan yang harus dilalui terutama pada anak penyandang ASD. Oleh karena itu ini kita buat spesifik penelitiannya, yaitu berada di rentang 6 sampai 11 tahun, di mana dia harus bisa mulai belajar bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, beberapa masalah pada anak ASD, terutama di bagian otak tadi sudah dijelaskan oleh, eee, Ibu Herianti. Saya hanya ingin menambahkan salah satunya yaitu ditemukan 20 sampai 80% kasus anak dengan penyandang ASD pasti ada pola tidur yang tidak teratur. Apa saja sih tandanya? Yaitu durasi tidur kurang dari 9 jam, kemudian juga sering terbangun di malam hari, lalu bangun terlalu pagi, ataupun sulit memulai untuk tidur. Nah, jikalau ini terganggu, maka akan mempengaruhi dari, hormon yang tadi sudah, dijelaskan oleh Ibu Herianti, ada melatonin, serotonin, dan GABA. Nah, karena itu saya ngambil di sini adalah fungsi eksekutifnya, karena fungsi eksekutif yang seharusnya bisa maksimal, tetapi karena pola tidur yang tidak teratur tadi, akan mempengaruhi fungsi eksekutif dari si anak. Nah, oleh karena itu dilakukanlah perubahan pola tidur yang dari teratur menjadi yang tidak teratur menjadi teratur dengan cara positif rutin. Jadi di positif rutin ini kita akan mulai dengan membuat jadwal bagaimana si anak mulai belajar untuk, membiasakan diri sebelum tidur apa saja yang harus dilakukan. Terus juga mengaburkan jam waktu tidur yang awalnya dia tidurnya sampai jam 10 atau biasanya tidur siang, itu mulai dihilangkan. Jadi mulai diubah pola tidurnya sehingga pada jam yang ditetapkan anak bisa langsung tidur. Nanti akan tujuannya bisa memaksimalkan fungsi eksekutif dari, anak penyandang ASD tadi. Kemudian saya akan lanjutkan untuk, penelitian yang saya lakukan. Sebentar, saya ganti slide-nya. Jadi apa saja sih yang saya lakukan? Yang pertama, karena dari teori yang pernah saya baca, kebanyakan anak penyandang ASD lebih muncul pada anak berjenis kelamin laki-laki. Oleh oleh karena itu saya ambil fokus hanya pada laki-laki saja yang berusia 6 sampai 11 tahun, yang memang memiliki durasi tidur kurang dari 9 jam. Selain itu ada juga, memenuhi skala CARS lebih dari 30 dan HQ untuk anak, lebih dari 41 dan wajib tinggal di asrama. Sedangkan lokasi saya melakukan penelitian ini ada di daerah Bandung dan juga daerah, Bekasi, khusus untuk sekolah berasrama. Adapun, alat ukur yang digunakan yaitu pada ASD, saya ketahui dulu apakah memang ada masalah sensorinya, karena sekali lagi pada anak penyandang, ASD sendiri mereka pasti
punya masalah sensori yang terkadang membuat mereka sulit untuk belajar. Kemudian metode dengan cara CARS dan juga observasi, lalu pola tidur saya menggunakan CSHQ yang A, kemudian sleep diary, lalu ada fungsi eksekutifnya ini menggunakan observasi dan brief yang saya ambil dari guru dan apa yang saya observasi secara mandiri. Kemudian yang berikutnya, di sini, prosedur penelitian yang saya lakukan ada 4 tahapan. Yang pertama pre-baseline, yaitu memastikan bahwa anak tersebut memang telah terdiagnosa ASD, kemudian wawancara terhadap pengasuh mengenai pola tidur anak. Kemudian ada tahap baseline-nya, di sini saya melakukan observasi anak selama 3 malam, lalu pengisian brief sebelum dilakukan intervensi. Lalu di tahap berikutnya adalah intervensi itu sendiri. Ini dilakukan selama 12 hari karena, keterbatasan waktu dan juga, dari yang saya baca, pernah baca jurnal, bisa terlihat tuh dalam waktu 12 hari meskipun belum tentu bisa maksimal untuk hasilnya dan evaluasinya selama 2 hari. Kemudian ini subjek penelitiannya sudah terpenuhi semua, ada Z, T, C, F, dan M. Lalu dari hasilnya diketahui ada, waktu tidurnya semakin bagus, ada penurunan, jadi semakin ada yang penurun, ada yang bagus, di sini disampaikan saya lampirkan di bawah. Kemudian ini hasil penelitiannya, karena tadi sudah dijelaskan apa saja fungsi eksekutif yang saya ambil. Di sini dari inhibisinya dari pasien Z yang awalnya di baseline dia selalu menangis 4 kali dalam sehari, sekarang, ketika dalam masa intervensi berkurang 2 sampai 3 kali nangisnya sebelum dia tidur, kemudian maupun dalam kesehariannya. Selanjutnya malah berkurang lagi di post test-nya, dia nangis 2 kali. Kemudian yang berikutnya di subjek P yang saya lihat, setiap hari selalu memaksa untuk mandi jam 14.15. Kemudian 2 hari dari 12 hari bisa menahan. Jadi, baru sedikit selama 12 hari pertemuan tersebut, hanya 2 hari saja dia bisa menahan diri untuk menunda mandi. Lalu di hari terakhir, dia sudah mulai belajar mau menunda, baru mau menunda untuk tidak mandi di jam 14.15, karena itu selalu di jam 14.15 minta mandi. Kemudian pada pasien C, dia punya kebiasaan selalu marah dengan cara memukul lemari. Kemudian selama masa intervensi tersebut, saya coba untuk setidaknya dia tidak pukul karena itu kan menyakiti tangannya. Jadi saya coba untuk, dia elus-elus aja itu lemarinya. Kemudian ada usaha dia untuk belajar mau menyentuh si lemari tersebut walaupun, kadang masih ada ingin mukul ada, tapi kadang tiba-tiba tanpa saya suruh pun, otomatis dia mencoba untuk mengelus si lemari tersebut. Jadi belum bisa berubah 100% tapi sudah ada keinginan tersebut. Kemudian untuk subjek F di sini 30 detik dia tidak bisa menunggu. Jadi, selalu ingin cepat dapat apa yang dia mau, entah itu makanan, entah itu, sit entah itu pada saat, sedang mengerjakan sesuatu dia tidak mau menunggu, disuruh duduk dia bisa langsung lari dan lain sebagainya. Nah itu lumayan pada saat proses belajar dan itu disampaikan oleh guru juga, bahwa si anak mau menunggu dalam waktu 3 menit, walaupun setelah itu dia tidak bisa menahan diri lagi. Kemudian untuk subjek M, ini setiap kali disuruh dia akan selalu marah. Dia akan selalu marah. Kemudian pada saat proses intervensi, berjalannya waktu, saat dia marah, masih ada dan belum signifikan untuk si subjek M. Kemudian selanjutnya, untuk adaptasinya sendiri, untuk subjek Z, awalnya dia tidak suka makanan yang berkuah dan lembek. Akhirnya perlahan dengan makanan perkedel, dia sudah mau mengkonsumsi makanan perkedel tersebut. Kemudian untuk subjek T, dia menolak untuk dilarang mandi, tapi perlahan dengan adanya,
tidur yang mulai teratur, dia mulai mau menunda mandi dengan diberikan alasan, nanti ya," gitu. Kemudian untuk subjek C, dia yang awalnya sulit untuk menerima cara baru yang kita kasih tahu, ini pelan-pelan sudah mulai mau menerima. Kemudian subjek F yang awalnya tidak mau minum jus, akhirnya bersedia minum jus walaupun disuap. Kemudian yang terakhir, bersedia minum jus, saat tidurnya cukup. Jadi ketika saya evaluasi, kalau tidurnya cukup, dia pasti bersedia minum jus. Tapi kalau dia, eee, selama pas mencoba, tidak tidur lagi, saat saya cross check ke gurunya setelah saya pulang, dia tidak mau minum jusnya. Kemudian M, yang awalnya menolak masuk pengajian, sekarang sudah bersedia masuk walaupun belum mau belajar. Jadi awalnya subjek M itu sama sekali tidak mau masuk kelas. Pokoknya dia selalu di luar, ketika sudah mulai teratur, setidaknya dia sudah mulai masuk ke kelas tersebut. Kemudian untuk yang kontrol emosi, kalau subjek Z, dia berhenti nangis tuh setelah 40 sampai 60 menit. Jadi Z itu tipe yang, mudah, menangis kalau misalnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ketika ini diberikan, lumayan, anak itu mau berhenti setelah 15 sampai 30 menit. Nah, semakin bagus tidurnya, dia mulai bisa berhenti nangisnya dalam waktu 15 menit. Kemudian untuk subjek T, ini tetap menangis meskipun sudah dilarang untuk mandi pada saat baseline. Kemudian ketika intervensi, meskipun masih ada nangis, tapi setidaknya nangisnya sudah mulai bisa berkurang dan mulai bisa teratasi. Kemudian untuk subjek C, yang selalu mukul lemari, ada keinginan yang tadi saya sampaikan bahwa ada keinginan untuk menahan diri supaya dia tidak memukul lemari tersebut. Dan itu cenderung untuk mengelus saja. Kemudian yang subjek F, kalau disuruh minum jus pasti dia lari, sekarang dia mau duduk walaupun masih disuapin, gitu. Jadi sudah mulai yang nggak panik, mau duduk dan disuapin dengan jus. Sedangkan subjek M, dia berteriak, mencakar, masih ada berteriak dan mencakarnya, dan masih belum bisa kelihatan signifikan untuk subjek M. Kemudian kalau subjek Z, untuk inisiatifnya, itu sudah dari yang dia memilih aktivitas sendiri, perlahan dia tuh mulai deketin temennya, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara dia berteman, cara dia untuk mengekspresikan emosinya, tapi dia sudah mulai belajar mendekati temennya untuk subjek Z. Kalau yang subjek T, yang awalnya dia tidak mau ngikut sama sekali, kegiatan apapun dia cenderung menghindar, gitu kan. Ini pelan-pelan dia mau ngikutin, walaupun ya masih ngelihat kadang, masih memperhatikan, tapi sudah mulai ada inisiatif dia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan pada subjek C, itu kan memang tidak ada inisiatif sama sekali ya. Bahkan ketika saya ajak ngobrol pun si C ini kadang, cuek aja ngabaikan saya, tapi ketika ini sudah mulai teratur, bahkan sama sama pengasuhnya pun dia cuek gitu kan. Nah ketika ini sudah mulai teratur sama pengasuh pun dia sudah mulai ngeliatin pengasuhnya, diliatin waktu dia pasang sepatu. Jadi sudah mulai ngeliatin, "Wah, iya kamu baik-baik ya di sekolah ya nanti ya," kata pengasuhnya. Itu sudah mulai diliatin pengasuhnya. Kemudian kalau yang subjek F itu, dia sudah mulai, sama sekali nggak mau memperhatikan kerapian dari tempat tidurnya. Nah, setidaknya kalau yang sekarang walaupun masih didorong, tapi setidaknya dia mau mencoba untuk memperbaiki, tempat tidurnya. Dan kalau dia salah, dia nggak suka, dia harus selalu benar. Dan ketika tidurnya mulai teratur, kalau dari gurunya, si F ini sudah mulai bisa dikasih tahu, "Ini loh yang diperbaiki itu sudah mulai." Ketika saya lihat pun, dia sudah mulai ngikutin apa yang diarahkan oleh ibu gurunya. Sedangkan yang M, tidak pernah mau diajak nonton. Dan kali ini sudah lumayan ketika ada acara nonton bersama, walaupun dia tidak nonton yang di TV besarnya, dia mau lihatin
ada gurunya yang baca nonton dari tablet, dia mau ngeliatin tuh, "Ayo kita nonton," dia mau ikut nonton. Awalnya kan dia cuek, nggak mau, gitu. Kemudian untuk working memory-nya sendiri, untuk Z, awalnya tidak merespon sesuai dengan instruksi lisan ataupun gestur yang kita arahkan. Tapi perlahan setelah tidurnya mulai teratur, dia mulai mampu merespon instruksi gestur ataupun arahan langsung. Walaupun tidak 100% bisa, tapi setidaknya dia sudah mau memberikan atensi ke sana, mau mencoba sesuai dengan arahan yang diberikan oleh si guru gitu. Kemudian yang berikutnya, dia juga sudah mulai, yang T awalnya menggunting sesuka hatinya, yang berikutnya sudah mulai sesuai dengan instruksi. Kemudian yang C, itu awalnya tidak bisa, melakukan apapun sesuai dengan instruksi. Kalau yang sekarang sudah mulai pelan-pelan mau, kayak misalnya masang sepatu, awalnya dia selalu lari-lari, ini sudah mau yang dia mau mengerjakan, mau diliatin, terus, yang awalnya selalu dipaksakan masukkan kakinya, kini dia sudah mulai belajar untuk masukin sendiri, jadi tanpa dipaksa. Dia sudah tahu letaknya gimana, si sepatu tersebut. Kemudian kalau yang F itu rentang perhatiannya cenderung rendah pada saat belajar. Ini masih belum begitu signifikan kelihatan pada, eee, s subjek F. Kemudian untuk yang M, setiap kali peneliti panggil, M selalu tidak merespon, ataupun ketika guru memanggil kadang dia juga tidak merespon. Tapi seiring berjalannya waktu, si M mulai, bisa merespon gurunya dan berjalan. Walaupun dia tidak merespon dengan suara, tapi dia berjalan ke arah suara tersebut. Biasanya kan dia selalu ditarik, dan kali ini sudah mau berjalan ke arah si, pengasuh ataupun peneliti. Kemudian untuk perencanaan, masih belum terlihat perencanaan dalam subjek T, kemudian pada subjek mohon maaf, pada subjek Z, sedangkan pada subjek T, sudah mulai mau mengikuti arahan, terutama tadi yang untuk mengguntingnya, kemudian sedangkan pada subjek C, yang awalnya dia tidak mau mengerjakan berurutan tugasnya seperti, ngikutin arahan, itu sudah mulai mau. Kalau yang F, masih sama, di awal dia memang kadang-kadang mau ngikutin instruksi, ketika intervensi pun masih kadang-kadang mengikuti instruksi, dan subjek M tidak ada terlihat perencanaan, kemudian belum ada perubahan selama mengerjakan tugas tersebut. Kemudian pada organisir material, itu pada subjek Z masih belum ada. Kalau subjek T juga belum, subjek C itu cenderung sedikit tentang keinginannya, memastikan apa saja yang harus dia rapikan. Salah satunya waktu, "Ayo kita berangkat sekolah," itu sudah mulai ngambil sepatu, kalau pada subjek C. Kemudian kalau subjek F, itu pengabaian terhadap tempat tidurnya setelah intervensi sudah mulai, tapi masih kadang-kadang. Kalaupun disuruh baru dia merapikan tempat tidurnya, itu kalau yang F. Kalau yang M masih belum terlihat ada organisasi tugas. Kemudian untuk monitoring, masih belum ada untuk monitoringnya, masih dibantu. Kalau yang T sudah mulai ada keinginan untuk merapikan pekerjaannya, termasuk pada saat itu adalah merapikan hasil guntingan. Kemudian muncul perilaku untuk membandingkan, ini yang bagus pada T, dia mulai membandingkan guntingannya dengan guntingan orang lain. Jadi dia ngeliatin punya temennya, ada rasa, ingin lihat punya temennya. Kemudian dia lihat juga kembali ke punyanya. Kalau untuk C, belum ada keinginan mengamati punya orang lain, kemudian setelah intervensi ada keinginannya untuk melihat, orang lain dan juga lihat dirinya sendiri. Kemudian untuk F, belum ada koreksi di baseline-nya, kemudian saat intervensi ada keinginan mencoba memperbaiki, tapi harus dengan arahan.
Kalau yang M masih belum terlihat ada monitoring tugasnya. Kemudian ini dari hasil penelitian, pola tidur teratur memang berperan pada fungsi eksekutif pada anak penyandang ASD, meskipun ada beberapa hal yang belum bisa dikatakan, pasti akan berubah pada anak penyandang ASD, tapi setidaknya perubahan tersebut terlihat perlahan dan membutuhkan waktu. Dan penerapan pola tidur teratur ini tergantung pada kemampuan adaptasi anak. Jadi harus dilihat dulu, sebelum kita lakukan intervensi, pastikan apa saja kebiasaan anak yang dulu, lalu perubahannya itu tidak mudah. Kemarin waktu penelitian, saya sendiri ada sampai 3 malam itu anaknya masih nangis, tantrum, dan sebagainya. Untuk, melakukan perubahan tersebut memang sekali lagi tidak mudah karena tadi ada kakunya dari anak ASD. Jadi, perlu konsistensi dan perlu, konsekuensi yang kita memang buat si anak itu merasakan gitu ketika dia sudah selesai berhasil pada malam tersebut, "Wah, kamu hebat ya, hari ini tidurnya bagus," gitu kan. "Enak ya badannya ya," jadi sambil ingatin badannya juga. Nah, itu butuh usaha untuk bisa mengarahkan si anak. Kemudian metode tidur dapat memaksimalkan kesiapan anak untuk belajar, iya, jadi setidaknya dia ada keinginan untuk mau ngikutin kelas dulu aja, dan mau, terlibat dengan teman-temannya. Kemudian di sini ada penerapan positif rutin dapat meningkatkan kesiapan anak untuk tidur, karena jadi habit baru buat mereka. Sedangkan diskusi yang bisa saya sampaikan bahwa, akan sangat penting bahwa orang tua tuh tahu betapa peran tidur tuh sangat bagus buat anak penyandang ASD terutama. Tidak hanya anak normal, tapi untuk anak penyandang ASD ternyata sangat berpengaruh dan memiliki efek yang signifikan. Ini juga perlu mendapatkan perhatian tergantung dari kebutuhannya si anak. Lagi-lagi ini balik ke, masalah sensori yang dibutuhkan dan itu harus diselesaikan selama dia proses belajar di pagi hari. Dan manfaat tidur teratur di malam hari juga penting bagi anak. Kelebihan dalam penelitian ini memang memberikan tambahan ilmu dan meningkatkan kesadaran buat orang tua. Tetapi karena ini jumlah sampelnya kecil dan kelompok kontrolnya juga terbatas, jadi salah satu menjadi keterbatasan dalam penelitian. Harapannya dapat mempertimbangkan kemampuan yang memang anak itu miliki, gitu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Raja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Luar biasa ya. Setelah kita kemudian disuguhin beberapa data atau informasi hasil dari penelitian dari Mbak Sani ya. Nah, kita bisa menyimpan dulu pertanyaan kita, klarifikasi kita. Sebelumnya kita dengarkan dulu musik pengantar untuk itu. Silakan rekan tim untuk memutarkan musik video.
Ya, terima kasih pada tim yang telah menyiapkan refleksi dari video beserta musik tadi. Baik teman-teman, sekarang kita boleh bertukar pikiran bersama kedua narasumber kita. Pertanyaannya bisa berupa klarifikasi, bisa berupa konfirmasi, ya, ataupun provokasi, tidak apa-apa, ya. Yang penting bisa menambah ya khasanah pengetahuan kita dan refleksi kita pada malam hari ini ya. Silahkan teman-teman siapa yang mau bertanya boleh juga dituliskan di chat, nanti akan kita bacakan apa yang menjadi ya permenungan Anda ya. Pertama kita beri kesempatan dulu kepada Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Terima kasih Pak Raja atas kesempatannya. Baik. Terima kasih Kak Sani dan juga Ibu Herianti yang sudah memaparkan. Saya mau bertanya Kak, bagaimana sih memastikan bahwa perubahan perilaku yang terjadi itu karena memang variabel tadi tidur yang cukup, bukan dari variabel yang lain. Itu aja sih pertanyaan. Bagaimana memastikan bahwa itu efek dari keteraturan tidur, bukan efek dari terapi lain atau variabel-variabel yang lain. Makasih, Kak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, mungkin satu pertanyaan dulu ya untuk merangsang pertanyaan yang berikutnya nanti atau Mas Melvin raise hand, Pak. kita kumpul dulu ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak Raja, izin Bu Herianti dan Mbak Santi, saya izin bertanya. Tadi juga sempat saya baca kan di keterbatasan penelitian itu terkait sama subjek penelitiannya yang terbatas ya. Jadi maksudnya sampel penelitian yang rendah, karena 5 orang kalau nggak salah ya. Dan apa yang membuat halangan untuk memperoleh sampel penelitian yang lebih banyak? Apakah di lapangan ditemuinya lebih sulit, ataupun ada perizinan yang, maksud perizinan pasti ke orang tuanya kan? Apakah itu hal yang jadi halangan juga untuk mendapatkan sampel yang lebih besar gitu? Apakah boleh diceritakan keterbatasannya di mana sehingga sampel penelitiannya terbatas? Terima kasih. Terima kasih, Mas Melvin. Yang ketiga kita beri kesempatan kepada Mas Andre. Silakan. Pak Raja, terima kasih. Selamat malam Mbak Sani dan Bu Herianti ya. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mungkin akan tanya yang agak nggak terkait penelitian ini boleh ya? Karena saya memang nggak ngerti klinis, tapi saya tertarik gitu. Kalau anak dengan ASD itu terlihat dari usia berapa ya Mbak? Maksudnya oh ini sudah menunjukkan gejala atau apa gitu dari usia berapa ya? Saya nggak tahu soalnya. Terus apakah derajat atau tingkat keparahannya itu berbeda-beda dan dia bisa dibilang naik sembuh ketika sudah menuju ke yang baik atau enggak gitu. Mungkin itu saja sih, saya penasaran itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Andre.
Ada 3 penanya ya. Barangkali langsung kita beri waktu dulu untuk Mbak Sani dan Ibu Herianti untuk menanggapi ketiga pertanyaan tersebut. Silakan. Izin Bu Herianti saya jawab ya Bu, yang soal penelitian. Dan Bapak, untuk Mbak Ani, tadi kan bertanya ya, apakah karena tidur atau bukan. Jadi, pertama subjek saya itu yang belum saya tadi jelaskan mungkin ya, sudah tinggal di asrama lebih dari 2 bulan, gitu. Jadi, perilakunya sekali lagi kan anak ASD itu cenderung ada perilaku kaku ya, Mbak Ani. Jadi, saya pun nanya sama gurunya. Nah, alat ukur yang saya ambil itu ada brief. Brief itu kan bisa dilakukan dengan dua penilai, yaitu guru dan juga orang tua. Tapi dalam hal ini kan, orang tua tidak ada di asrama, adanya adalah pengasuh. Jadi saya ngambil dari guru yang di sekolah sama pengasuhnya, gitu. Itu yang saya ambil data baseline-nya. Kemudian, apakah saya yakin, karena tidur ini, saya sih berharapnya gitu ya Mbak, karena dari penelitian kan emang saya ngambilnya dari pola tidurnya. Nah, memang kalau dari hasil brief, kemudian hasil dari CSHQ yang di awal sebelum saya lakukan penelitian, memang ada masalah tidur pada mereka. Salah satunya ada yang subjek Z deh, subjek C. Ada keunikan dia, setiap kali sekitar jam 1, jam 2 itu pasti terbangun. Jam 1, jam 2 terbangun, jalan-jalanlah dia, keliling-keliling asrama, liatin makanan, ada nggak, gitu. Kalau dia, kebetulan kan pengasuhnya, beda antara yang di ruangan si pengasuh sama, ruang anak kan. Nah, kebetulan ruang anak tuh bisa karena kecil ya tempatnya, nggak memadai, jadi ruang anak itu di dekatnya lagi ada dapur. Jadi anak itu akan jalan kelilingin tempat tidur anak-anak lain, lompat lagi, lompat lagi gitu. Itu yang subjek C. Kemudian dan itu lumayan ketika ini memang dikhususkan kan, mau nggak mau saya kembalikan dia ke tempat tidur lagi. Itu cukup lama, cukup cukup capek sih jujur pada saat malam hari. Eee itu kelihatan sih perubahannya, makanya dia yang pakai sepatu mulai menyadari, yang awalnya kan dia cuek, dipakein sepatu matanya kemana mana nggak mau lihat sama sekali, dan ketika dia sudah mulai teratur tidurnya, walaupun cuma sebentar, udah lumayan dia ada naruh atensinya ke si pengasuh tadi, itu. Itu yang terlihat, yang sangat terlihat dari si subjek C, terutama untuk kontrol dirinya. Itu tadi Mbak Ani. Jadi ketika udah selesai pun, saya balik lagi ke alat ukur yang sebelumnya. Dari briefnya saya ambil lagi, kemudian dari pengasuhnya saya ambil, termasuk dari saya pun saya lihat gitu kan. Karena yang saya kan juga ngambil sebelumnya, saya juga ngambil, jadi ada beberapa yang saya ambil, kemudian saya lihat perbedaannya tadi. Itu untuk yang subjek saya. Kemudian untuk saya izin menjawab pertanyaan Pak Melvin, Mas Melvin. Jadi, kenapa terbatas? Jujur pada saat melakukan penelitian ini, terbatas dana juga. Ada sih sekolah asrama lainnya tapi nggak di daerah Jakarta, Jawa Barat maupun Jakarta. Itu jauh di daerah Solo, itu sudah sempat saya searching juga. Tapi terlalu jauh untuk saya jangkau. Terus kenapa jumlahnya sedikit? Karena kebanyakan itu mereka terimanya yang sudah besar-besar, dan jarang yang terima anak kecil, gitu. Yang terima anak kecil tuh sangat terbatas, adapun mungkin di atas usia, 12 tahun, jadi sangat sedikit yang terima dari usia 6 sampai 11 tahun. Dan memang pas kebetulan, kebanyakan tuh laki-laki. Di dalam penelitian itu memang laki-laki. Nah, ini kan juga mendukung dari teori sebelumnya bahwa memang
anak-anak yang penyandang ASD kebanyakan laki-laki gitu. Jadi saling berkesinambungan dengan teori yang ada gitu. Kemudian dan ada ya, jadi kendalanya saya tuh pengen ngambil di satu tempat. Sebelum saya ngambil di Bekasi itu kan saya maunya satu tempat aja, jadi biar homogen gitu kan. Tapi ternyata satu subjek saya ini harus pindah gitu. Orang tuanya membawa anaknya pindah ke rumahnya dia. Jadi mau nggak mau saya harus mencari alternatif lainnya untuk bisa menyesuaikan kebutuhan data yang saya inginkan gitu. Jadi waktu itu akhirnya saya cari yang di Bekasi, daerah Bekasi gitu. Gitu Mas Melvin. Kemudian untuk Bapak Andreas, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Herianti lebih lengkapnya, karena beliau juga dosen saya gitu. Jadi sebenarnya kondisi ASD sendiri, mohon maaf tidak bisa dikatakan normal ya. Saya lebih suka dengan istilah memaksimalkan potensi yang dia miliki dibandingkan mengatakan kata normal gitu. Kadang kan normal itu dari kita orang pada umumnya masyarakat yang memberikan kata normal. Akan lebih baik kalau kita memaksimalkan potensi yang dia miliki supaya dia bisa bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Nah, sebenarnya bisa terdeteksi sejak dia usia 2 tahun atau sebelumnya. Umur 18 bulan aja bukan berarti ASD, pasti ASD ya, Pak. Tapi usia 18 bulan dia tidak mengoceh, kita sebenarnya sudah waspada, ada apa dengan anak ini. Dan alangkah memang lebih baik kalau segera dilakukan pengecekan, bukan berarti dia ASD gitu. Usia 2 tahun dia sudah mulai bahasa yang dia sampaikan sudah kurang, kemudian minatnya terbatas, itu sudah mulai menjadi catatan buat kita, gitu. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa dibantu oleh Ibu Herianti. Saya izin, Bu. Ya, bagaimana Pak Andreas sudah bisa terjawab. Jadi psikolog anak itu akan mengenali di sekitar usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Karena di masa itu anak-anak itu harusnya mempelajari cara bicara, memahami pembicaraan orang lain, kemudian mengembangkan perilaku sosial yang harusnya ada untuk melihat fungsi-fungsinya semuanya berkembang dengan baik. Nah, anak-anak ASD itu menunjukkan kekurangannya di situ. Jadi dia nggak mulai bicara dan tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Di situ tandanya gejala-gejalanya sudah menjurus ke sana. Tapi selalu ada pengecualian. Ada anak yang kemudian umur 2 tahun baru muncul kemampuan-kemampuan itu, ada yang membutuhkan intervensi khusus. Semua anak bisa bicara langsung dengan meniru orang tuanya. Ada anak-anak tertentu yang harus diterapi supaya kita bisa tahu pasti anak-anak ini memang bukan hanya terlambat, bukan karena mengalami gangguan neurologis. Jadi usia 2 tahun juga mestinya udah tahu, udah bisa dipastikan. Sekarang lagi dicoba bagaimana kita bisa mendeteksinya jauh lebih dini lagi. Tapi belum ada perkembangannya sampai di situ ya, yang jelas. Ya. Itu Pak Andreas, apakah terjawab? Terima kasih Bu Ibu, dan terima kasih Mbak. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Atau sudah semua ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih Sudah ya. Pak, sudah Pak. Terima kasih atas Terima kasih. jawabannya Mbak Sani dan Ibu Herianti. Kita perdengarkan penanya berikutnya itu Mbak Windri. Silakan Mbak Windri.
Oke, selamat malam Pak Raja. Terima kasih Kak Sani dan Ibu Herianti. Saya appreciate banget untuk yang punya apa ya hati yang besar untuk meneliti anak-anak yang luar biasa ini. Karena saya pun sebagai pendidik di sekolah juga menemui anak yang kurang lebih sama. Namun kalau boleh sedikit curhat dari apa namanya kecil mereka anak tersebut sayangnya sudah saya kurang tahu pasti ya Bu gimana menurut Bu Herianti juga ya. Dia udah langsung tuh terapi obat gitu. Jadi setelah masuk SMP itu mulai obat namanya kita minum obat ya. Kan ada fase di mana obat itu udah nggak mempan lagi lah gitu bahasanya ke kita gitu. Nah, bahkan akhirnya menimbulkan diagnosa baru gitu. Kebetulan mungkin anak ini nggak murni ASD ya, tapi mengarah ke sana. Dia kalau secara bicara dia masih bisa bicara, ngobrol. Kalau awalnya itu disebutkan mungkin agak jauh dari penelitian, tapi mungkin saya bisa dapat pencerahan di sini ya, Kak Sani sama Bu Herianti. Dia itu awalnya didiagnosanya lebih ke ADHD. Kemudian memang ada terapi perilaku, tapi menurut orang tuanya tidak terlalu signifikan intervensinya, jadi mereka memilih untuk lebih ke terapi obat gitu kan. Nah, masuk SMP ada kalibrasi obat karena usia. Akhirnya waktu kelas 7 tuh mengalami cukup banyak kesulitan karena dia agresif gitu ya, kemudian tidak fokus belajar. Nah, tapi masuk kelas 8 dia udah mulai minum obat kembali. Saat berjumpa dengan saya pertama kali tuh dia bilang saya adalah pribadi yang berbeda, dia bilang kayak gitu. Karena saya sudah minum obat sekarang Miss, katanya dia kayak gitu ya. Wah, rasanya tuh ada secercah harapan saat itu, tapi ternyata berjalannya waktu kambuh lagi gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin seperti ini ya. Kemudian akhirnya didiagnosa lagi gitu ya. Ada tambahan, kemudian malah mengarah ke kecenderungan bipolar gitu. Nah, yang mau saya tanyakan apakah ada kemungkinan seperti ini gitu, maksudnya anak yang awalnya tuh ASD atau kalau yang anak murid saya lebih ke ADHD itu, kalau intervensi yang tidak tepat atau pemberian obat yang tidak tepat akhirnya malah memicu terjadinya disorder lain terjadi dalam hidup anak ini gitu. Dan apakah sudah ada mungkin penelitiannya atau sudah ada edukasinya, karena saya rasa untuk edukasi hal-hal yang berbau ASD, ADHD itu masih sangat kurang di Indonesia ya. Jadi banyak orang tua juga banyak kebingungan, anak aktif sedikit aja kita udah mikir ADHD, padahal belum tentu seperti yang tadi Bu Herianti bilang ya. Tapi memang harus didiagnos lagi, sebenarnya lebih tepatnya seperti itu. Gitu sih kurang lebih sekalian curhat ya Kak Sani dan Ibu Herianti, makasih. Makasih. Baik, terima kasih sharingnya Mbak Windri dan beberapa pertanyaan yang mau dilontarkan. Ada lagi penanya supaya nanti dijawab sekaligus. Apakah ada chat? Ya, teman-teman sambil kita berdiskusi, mohon diisi link ya, link untuk absensi kehadiran kita. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada Mbak Tani untuk menanggapi tadi komentar dari Mbak Windri dan Ibu Herianti, silakan. Ibu? Ya, silakan. Oke. Saya izin Bu jawab, nanti mungkin Ibu bisa tambahkan atau Ibu dulu aja. Misalnya cerita dulu deh contoh-contoh yang Mbak Windri ceritakan itu. Oke. Ada nggak yang intervensi yang salah sehingga menimbulkan gejala baru? Oke. Oke, saya izin untuk sharing. Sebenarnya
ini bagian dari kode etik juga ya. Sebenarnya tidak masalah kalau ada profesional lain yang membantu untuk menangani kasus ini dan itu tidak salah. Yang perlu dipastikan dulu diagnosanya ini benarkah ASD atau dia ADHD karena sering ada tumpang tindih gitu dan kadang dibilang anak ASD dibilang ADHD gitu kan. Atau anak ADHD dibilang jarang sih anak ADHD dibilang ASD, tapi pasti biasanya anak ASD dibilang ADHD. Nah, makanya harus dikenalin dulu gejalanya ini apa gitu kan. Eee, dan itu tidak bisa harus hati-hati gitu kan. Nah, kemudian kalaupun katanya kan tidak berefek ya terapi perilakunya, tapi menurut saya sebenarnya berhasil atau tidaknya terapi perilaku ini tidak hanya dari keberhasilan psikolog ataupun terapis kepada si anak gitu kan. Tapi juga perlu kesinambungan dari orang tua menerapkan aturan di rumah. Percuma kalau anak itu sudah terapi bersama psikolognya udah bagus sebagus apapun psikolognya, kalau di rumah tidak diterapkan, otomatis itu akan hilang gitu kan. Karena dia akan sama gitu. Apalagi tipe orang tua yang katanya sayang anak, akibatnya anaknya mau melakukan apa aja di ACC atau anaknya takut nih ngamuk, ya udahlah ngasih aja apa yang dia mau. Nah, itu yang kendalanya dari orang tua. Jadi gimana sih caranya anak saya ini bisa tenang gitu. Cara solusi terbaik adalah dengan dapat obat gitu. Sebenarnya tidak salah, cuma harus didampingi juga dengan terapi perilaku. Karena kan sekali lagi kita punya persepsi, anak ini kan juga baru mengenal lingkungan. Kalau tadi dia bisa berbicara sama ibu, kakak seperti itu berarti dia sebenarnya bisa gitu, mau berinteraksi gitu kan. Cuma kan tidak diberikan tambahan dari sekolah dari rumah gitu. Eee, ya kalau terapi perilaku yang salah bisa menyebabkan, muncul gangguan lainnya. Kenapa? Karena nggak pas gitu kan, nggak pas dengan apa yang dibutuhkan si anak. Dan terapi perilaku kan tidak berlangsung hanya sekali, 2 kali, harus ada evaluasinya berjenjang. Dan itu, nggak bisa hanya sebentar gitu. Alangkah lebih baik, ya itu tadi harus diperhatikan evaluasinya seperti apa sih sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya, yang perlu menjadi catatan kenapa bisa ada gangguan yang lain itu bisa. Saya ada baca beberapa penelitian, memang, apa namanya, ada gangguan mental lainnya yang bisa menyertai dari kasus ASD sendiri jika tidak tertangani dengan tepat. Nah, itu sudah ada sih dari hasil penelitiannya. Cuma harus ditegaskan dulu ini karena memang gangguan dari mentalnya atau karena ASD yang tidak tertangani dengan tepat, gitu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Herianti, saya izin. Ya. Yang pertama, Mbak Menteri, yang paling penting sekali adalah menentukan diagnosa. Jadi nggak bisa dikira-kira itu kayaknya ASD kali ya, atau ADHD ya, atau apa gitu. Lalu setelah kita pasti dengan diagnosanya adalah ASD, maka kita nggak boleh juga anti obat ya, tapi harus ada perencanaan yang jelas gitu. Kalau misalnya dia memang butuh diberi obat untuk menimbulkan fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi otak yang terganggu ketika diberi obat itu bisa lebih berfungsi dengan baik, sementara fungsi ajar dari luar untuk memberikan uh, softwarenya buat dia kuasai, misalnya dia mengerti, diajarkan dia kalau nggak dikasih obat nggak bisa diem sama sekali. Itu membuat terapinya akan sedikit sia-sia karena dia tidak bisa mendapat pengertiannya. Tapi kalau dia dikasih obat, dia bisa lebih tenang, fungsi-fungsi otak yang bekerja untuk mengikuti terapi psikologis misalnya, atau terapi perilaku itu jauh lebih efektif, itu boleh. Sangat dianjurkan menggunakan obat sekian lama. Saya 6 bulan, dia harus mempelajari cara bicara, bertingkah laku, dan sebagainya. Kalau diberi obat, dia bisa lebih siap menerima instruksi, mengenali uh, mengenali apa saja yang dia harus lakukan. Itu sangat baik
obat itu perlu diberikan. Tapi kalau obatnya hanya untuk menghentikan gangguan-gangguan perilakunya, itu nggak akan berakhir dengan akhirnya dia ngerti, itu nggak. Akhirnya nanti berhenti obat, udah hilang lagi khasiatnya sama sekali gitu. Jadi setelah kita menentukan diagnosa yang tepat, orang tua itu perlu pergi ke beberapa ahli yang menangani anak-anak ASD. Anak-anak ASD itu masalahnya bukan di psikologis saja, tapi lebih kepada neurobiologi, biopsikologisnya, apa yang dia alami di otak itu menimbulkan perilaku yang defisit di dalam perilakunya, itu yang perlu dikenali. Nanti salah satu ahli akan memegang jadi jadi kayak semacam tim yang bergerak bersama-sama, bekerja untuk menolong anak ini, karena ASD itu tidak bisa ditangani oleh satu ahli saja, gitu. Baik pendidik, psikolog, dokter anak, dokter tumbuh kembang, itu sangat berperan dan saling memberi informasi. Jadi nggak apa-apa ada anak yang butuh minum obat, itu nggak apa-apa, asal tujuannya jelas, membantu dia dalam memahami hal-hal yang sifatnya abstrak dan psikologis ya. Kalau dia udah dikasih obat, dia bisa lebih mudah diajar, itu sangat menolong. Gitu. Apakah kira-kira bisa menjawab pertanyaan Mbak Fitri? Iya, iya Bu. Tadi saya mau nanya lagi, boleh nggak Bu? Kalau misalnya selain tadi kan intervensi yang dilakukan adalah tidur ya Bu ya? Maksudnya waktu tidur gitu ya Bu ya? Apakah ada intervensi perilaku lain gitu yang bisa diterapkan gitu untuk anak seperti itu, seperti ini gitu? Ya, kebanyakan anak-anak ini menerima, Pak Raja, saya langsung jawab nih ya. Kebanyakan anak-anak seperti ini membutuhkan ya minimal terapi bicara sama terapi okupasi. Jadi dia bisa memahami orang dan dia bisa berkomunikasi, lalu dia juga bisa memahami instruksi yang dia dengar gitu dan merespon, minimal itu. Dan itu sudah sangat terkenal, semua banyak anak ASD itu pasti disarankan itu. Cuma terapi sleep hygiene ini yang belum, padahal ini adalah sangat esensi dalam kehidupan seseorang ya, tidur gitu. Nah, dia rupanya tidurnya itu banyak gangguan sehingga dia juga terkendala pada sehari-harinya untuk merespon dengan benar, dengan baik gitu, dengan tepat. Saya lihat ini penelitian kami sangat menarik karena saya juga melihat jangankan anak ASD, anak normal aja kalau kurang tidur udah nggak bisa dia bilangin, kadang-kadang mudah marah, nggak bisa tenang. Hari itu dia kurang tidur, mungkin dia bisa ribut sama temannya, dia membangkang pada perintah ibunya gitu, mungkin karena ngantuk atau sesuatu yang tidak nyaman terjadi gitu. Jadi saya pikir anak ASD mungkin aja, dan teori-teorinya kita baca itu ada memang gitu. Kalau pengaruh tidur itu terhadap perilaku pada anak usia middle childhood ini. Jadi saya pikir ini patut dipopulerkan gitu untuk bisa mengatur tidur anak itu. Kan banyak juga anak-anak yang saya temukan dia itu lingkaran matanya itu gelap. Saya pikir dulu kenapa ya gitu. Ternyata setelah saya membimbing, saya bersama-sama kali menekuni penelitian ini, ternyata ada ya pengaruhnya dari masalah tidur, dan itu saya pikir sangat esensi buat setiap orang tidur.
sekarang mahasiswa saya juga banyak yang pada nonton drama Korea, datang ke kampus udah kayak zombie gitu, matanya terbuka tapi nggak, matanya kosong datar. Pokoknya dia tidur dengan mata terbuka karena semalam kurang tidur, kurang banget. Dan dia nggak dapat apa-apa hari itu di kelas. Jadi saya pikir ini yang mesti selain tidak tidak membutuhkan biaya banyak, orang tuanya bisa melakukannya, kenapa enggak gitu dipopulerkan dan bisa meningkatkan kualitas anaknya untuk bisa sekolah dan berkomunikasi dengan anak-anak lain. Oke, Bu. Berarti ini lebih tepat untuk anak-anak yang middle childhood gitu ya, Bu. Bagaimana dengan anak-anak remaja gitu, Bu? Kalau tidur ini apakah masih efektif gitu diterapkan ke anak-anak remaja yang untuk lebih meredam emosinya, perilakunya dan lain sebagainya gitu? Saya rasa sama ya, sama sampai kita dewasa, sampai kita tua juga kita butuh tidur. Cuman waktu dilakukan terapi mungkin akan ada sedikit perlawanan dari mereka yang lebih gede, yang lebih besar usianya. Yang anak-anak kan lebih patuh, nggak butuh banyak alasan, penjelasan juga. Gitu. Tapi kalau anak-anak yang remaja mungkin lebih menolak ya, karena kesulitan mereka untuk itu adalah kepatuhan. Saya boleh izin Baik, menambahkan, Bu. Bu. Kenapa ngambil middle childhood? Sebenarnya salah satunya berdasarkan teori yang saya baca, perkembangan otak itu paling maksimal dimaksimalkan sampai dengan usia middle childhood. Jadi setelah itu dia akan cenderung menetap dan sulit untuk melakukan perubahan tadi yang sudah disampaikan Bu Herianti. Makanya saya tertarik untuk mengambil penelitian tentang middle childhood ini sendiri. Gitu. Baik, terima kasih Kak Sani, Bu Herianti. Ya, kembali. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Herianti dan Mbak Sani. Ada satu penanya yang menuliskan pertanyaannya di dalam chat ya, saya bacakan ya, Ibu Herianti dan Mbak Sani. Mbak Sani begitu tertarik dengan ASD. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut apa alasan yang membuat Mbak Sani begitu tertarik dan menyusun penelitian mengenai ASD. Mungkin boleh diceritakan latar belakang atau ya alasan pribadi pemilihan tema ini. Oke, izin menjawab Pak Raja, Bu Herianti. Ya. Kalau saya tertarik sama ASD, mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit. Mereka itu kan sebenarnya membutuhkan perhatian dari kita. Yang paling pertama, kadang mereka sulit untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka sampaikan. Bagi lingkungan mungkin mereka terlihat suka bermain dengan dunianya sendiri. Tapi saya pernah waktu itu bertemu dengan remaja dengan ASD dan itu secara langsung dia bilang tuh kadang mereka bingung bagaimana cara mereka menyampaikan apa yang ingin mereka inginkan. Jadi itulah kenapa saya tertarik setidaknya kita bisa memaksimalkan apa yang mereka punya dengan keterbatasannya mereka supaya bisa belajar dengan lingkungan. Selain itu, ASD ini sebenarnya sudah saya rindukan sejak awal sebelum saya masuk S2. Waktu saya S1 mengenal materi tentang ASD sendiri sudah tertarik. Jadi sudah sangat lama saya ingin melakukan penelitian ini. Kemudian dan sering saya temukan kebanyakan mereka itu jarang dilihat potensinya. Kebanyakan hanya dilihat dari hal yang negatifnya terus. Jadi, setidaknya saat
kita sudah bisa memaksimalkan potensinya mereka yang memang ada kendala di executive function, mereka bisa belajar dengan lingkungan mereka. Itu sih salah satunya kenapa saya sangat tertarik sekali ngambil ASD. Itu Mbak Vanessa, apakah sudah menjawab? Terima kasih Mbak Sani yang telah menjawab. Yang bertanya tadi itu sepertinya ya Pak Vanessa ya, Pak siapa? Oke teman-teman, ada lagi yang bertanya kah? Pak Raja, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Yesika. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bu Herianti dan Kak Sani atas penjelasannya. Jujur memang topiknya klinis banget. Saya sebagai yang dari PIO agak-agak bingung awalnya. Tapi ada satu penjelasan yang cukup bikin saya tertarik di pembahasan mengenai fungsi eksekutif. Karena kan sebenarnya fungsi eksekutif itu nggak cuma di spektrum autistik aja ya. Kalau nggak salah di ADHD pun ada gangguan yang memang mengarah ke gangguan eksekutif tadi. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah hasil penelitian ini memang hanya bisa diterapkan untuk partisipan dengan spektrum ASD tadi, autistic spektrum itu, atau sebenarnya bisa ke ADHD juga? Karena kan sebenarnya ADHD sama spektrum itu kan berbeda ya, dua hal yang berbeda. Apakah itu masih bisa diterapkan ke subjek yang berbeda? Dan yang kedua, kalau tadi kan memang penelitiannya itu lebih fokus ke anak-anak ya Mbak ya. Kalau misalkan, let's say ADHD pun mungkin ada juga orang dewasa yang mengidap ADHD itu loh. Apakah itu sebenarnya bisa juga untuk diterapkan hasil penelitiannya ke subjek dengan usia yang berbeda? Itu sih paling. Terima kasih. Oke, Ya, silakan. oke, saya izin menjawab. Benar bahwa ASD dan ADHD pasti ada masalah di bagian executive functioning-nya. Untuk menerapkan ini, kalau untuk positif rutin sebenarnya boleh diterapkan. Tapi sekali lagi kita perlu kenalin dulu nih, untuk kasus ADHD kan mereka pasti punya apa yang namanya proses ketenangan dulu, karena mereka pasti akan banyak berpikirnya sebelum mereka tidur, dan itu tergantung dari usianya. Kalau usianya semakin dewasa, maka kan semakin bisa kita diajak ngobrol ya tentang apa aja yang mereka rasakan. Tapi kalau semakin dia masih kecil, mungkin kita harus mengenali dulu apa saja kebiasaan mereka sebelum tidur dan apa saja yang mereka lakukan seharian. Karena apa yang mereka lakukan seharian itu kan mempengaruhi nanti dalam proses tidurnya selanjutnya. Untuk diterapkan mungkin bisa, tapi saya tidak bisa meyakinkan berapa persennya, tapi kalau ingin dicoba silahkan gitu. Karena memang, tidur ini sangat efektif kalau bisa diterapkan dengan maksimal, gitu. Boleh kalau ingin dicoba untuk orang dewasa, boleh juga terutama untuk yang positif rutin, yang jarang diterapkan oleh, orang tua ataupun kita sendiri pun juga jarang, gitu. Bagaimana Mbak Yesika? Tertolong? Ya, terjawab Pak Raja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya Mbak Sani. Mungkin Ibu Herianti mau menambahkan sesuatu? Hmm, yang belum terpikir Pak Raja. Iya, ya, oke. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, sudah tuntas teman-teman sekalian?
Ya, barangkali ada sedikit pertanyaan kecil mungkin dari saya, Mbak Sani ya. Dalam hasil penelitian kan dikatakan bahwa cukup berperan ya, tidur teratur itu cukup berperan ya di dalam membantu anak dengan ASD ini bisa tertolong. Nah, pertanyaan saya itu seberapa efektif ya, efektif sebetulnya model tidur teratur ini bisa dikatakan mungkin ya tadi mungkin sudah dikatakan menyembuhkan, katakan begitu ya. Jadi di dalam penerapannya itu ya seberapa efektif sebetulnya itu bisa menolong begitu ya, seberapa efektifnya. Kalau misalnya dikalkulasi begitu ya, mungkin adakah temuan di dalam penelitian itu atau mungkin di dalam kajian teori, mungkin dalam literatur, mungkin ada jawaban tentang itu mungkin Mbak Sani? Saya izin menjawab. Ya. Untuk tidur sendiri sebenarnya memberikan efektif buat mereka karena mereka akan siap untuk belajar, Pak. Tapi sekali lagi untuk anak ASD mereka tidak bisa hanya dari satu sisi saja, hanya tidur terus mereka akan baik-baik saja seterusnya, enggak. Tapi setidaknya dengan proses tidur yang teratur, setidaknya eksekutif function mereka bisa dimaksimalkan. Mohon maaf saya tidak nyaman dengan kata sembuh, karena sembuh itu seolah-olah uh, balik lagi baik-baik saja gitu. Soalnya saya lebih suka dengan kata memaksimalkan, karena sekali lagi yang kita maksimalkan adalah potensi mereka untuk siap belajar di lingkungan sosialnya. Nah, saat itu cukup efektif karena bisa membuat mereka memaksimalkan diri dalam proses belajar dengan lingkungan, termasuk untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka belajar untuk mengenali apa yang dibutuhkan terhadap tubuh mereka. Karena salah satu yang jadi kendala di anak ASD, tidak hanya ASD, individu dengan ASD adalah sensory interception sense. Nah, interception sense ini yang seringkali diabaikan. Jadi dia tidak memiliki kesadaran akan kebutuhan dirinya dan tidak memiliki kontrol. Nah, saat ini sudah mulai distabilkan, anak akan siap belajar, dia akan siap untuk terima terapi yang dibutuhkan. Entah itu okupasi yang akan dia terima, entah itu wicara yang akan dia dapatkan. Itu harapannya sih, Pak, gitu. Jadi cukup efektif untuk membantu mereka belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sani atas penjelasannya. Jadi kita bisa sepakat ya bahwa dampak dari tidur teratur itu ya bisa memaksimalkan ya atau menambah kemampuan mereka untuk bisa lebih tanggap kepada lingkungan sekitarnya, ya, memperlancar mereka berkomunikasi dengan orang lain, bisa meningkatkan kemampuan kognitif mereka, ya, tentu dengan taraf-taraf tertentu seperti itu ya. Ya, ada satu pertanyaan berikutnya saya lihat masuk lewat chat dari Mbak Mona Lahzi yang bertanya bagaimana pengaruh kualitas tidur dibandingkan dengan kuantitas tidur. Ya, jadi kualitas dibandingkan dengan kualitas, ya, kuantitas gitu ya. Jadi kalau tidur 12 jam misalnya dengan tidur hanya 1 jam tapi berkualitas, ya, terhadap fungsi eksekutif anak-anak dengan autisme, apakah tidur singkat tapi berkualitas tinggi lebih bermanfaat daripada tidur yang panjang namun sering terganggu? Asal
Asal bukan tidur selama-lamanya ya gitu. Tidur lama gitu. Ya, demikian pertanyaannya Mbak Sani. Silahkan ditanggapi. Oke, saya izin menjawab ya. Ini juga jadi salah satu pertimbangan saya sebelum melakukan penelitian kenapa saya ngambil akhirnya durasi. Dalam sebuah penelitian sebenarnya sudah dikaji lebih dalam. Yang saya cari tahu tuh waktu itu, kadang kan kita tidur siang ya, jadi saya penasaran lah, tidur siang itu benarkah bagus untuk kita? Ternyata setelah saya cari tahu, tidur siang itu maksimal hanya 20 menit. Karena tidur siang itu hanya men-charge tenaga, bukan memulihkan apa yang kita butuhkan pada saat tidur malam. Kemudian waktu tidur malam, kenapa dia harus memperhatikan durasi? Karena tadi ada pelepasan hormon serotonin, GABA yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan durasi yang ada, akan sulit untuk memaksimalkan kebutuhan hormon ataupun neurotransmitter yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Itu yang saya kaji. Karena sempat terfikirkan memang untuk membeli alat yang bisa melihat dari kualitas tidur, tapi dengan pertimbangan tadi setelah saya lihat beberapa jurnal, harus memperhatikan juga durasinya, jadi onset tidurnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya, bagaimana Mbak Mona? Ya mungkin sulit jaringannya. Ibu Herianti barangkali ada tanggapan? Ya Pak, terima kasih buat kesempatannya. Ya, Menurut saya tidur itu dibutuhkan oleh semua makhluk ya. Harus dengan ada tingkatan-tingkatannya yang bisa dicapai. Nah, kita bicara yang ideal dan harus ya. Nah, tapi bagaimana yang tersedia, ada yang cuma sempat tidurnya beberapa waktu, beberapa jam aja. Nah, yang Mbak Sani tadi jelaskan tidur siang dan tidur malam ada bedanya. Memang benar tidur siang itu hanya nap, sebentar untuk memulihkan tenaga, jadi segar lagi. Tapi ada waktunya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama otak untuk bisa merestore dayanya, itu butuh waktu. Jadi nggak bisa ini berkualitas atau jadi sedikit aja waktunya boleh, tapi ada dituntut berapa durasi yang dibutuhkan untuk melengkapi semua proses yang dibutuhkan otak kita untuk bisa refresh kembali. Itu jadi nggak bisa dipersingkat. Ini kalau udah berkualitas durasinya separuhnya aja kuantitasnya, nggak bisa. Gitu. Ada yang dituntut itu harus minimal usia sekian, berapa lama durasinya, usia lebih tua durasinya lebih pendek, begitu ya Mbak Tani ya. Iya. Makin muda seseorang makin dibutuhkan durasi lebih banyak gitu, supaya apa yang sudah digunakan atau apa yang sudah dialami pada hari itu bisa kelola atau di manage, karena ada executive functioning, ada lagi fungsi-fungsi lainnya yang ada di otak itu membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa menyimpan dan merestore dengan baik. Jadi kalau menurut saya sih orang Indonesia kalau makin mau pinter, dia harus biasakan punya pola tidur yang baik. Itu udah harus diliterasikan kemana-mana. Nah, anak ASD itu sangat membutuhkan waktu tidur yang baik untuk bisa dia mengatasi kekurangannya
dibanding dengan anak-anak biasa gitu ya, anak-anak biasa. Nah, selain itu kalau saya bisa perluas, selain dia butuh tidur, dia juga butuh gerak, olahraga. Ini juga belum dipopulerkan. Anak-anak biasanya terapi bicara, terapi okupasi. Kenapa? Karena guru sekolahnya yang mengalami masalah berkomunikasi dengan dia, guru sekolahnya yang minta, wah anaknya nggak ngerti diajak ngomong, coba di terapi bicara. Itu karena dia udah sekolah dan kebutuhan untuk berkomunikasi verbal itu sudah ada. Tapi orang tua jarang menyadari anaknya kurang tidur atau kurang gerak. Gitu. Jadi yang di terapi di intervensi itu terapi bicara, terapi okupasi. Kenapa okupasi? Karena di sekolah dia butuh mendengarkan instruksi dan mengerti untuk melakukannya. Gitu. Nah, untuk olahraga enggak. Padahal kemarin saya ada membimbing juga satu mahasiswa yang melakukan penelitian anak yang berolahraga, tapi dia nggak pakai olahraga yang profesional gitu. Dia main bola sama ibunya, dia berenang sama ayahnya, dia jalan pagi sama keluarganya. Itu gerakan-gerakan yang dilakukan itu di selama ia bergerak, kita sebutnya olahraga. Itu banyak sekali perubahan fungsi-fungsi otak yang menuju lebih positif, lebih baik, lebih peka dibanding sebelumnya. Mungkin itu ya Pak Raja. Baik, terima kasih banyak Ibu Herianti atas tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi dari peserta. Ya, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, saya bisa mungkin merangkum beberapa poin dari pembicaraan kita pada hari ini, pada malam hari ini adalah bahwa terbukti bahwa tidur secara teratur itu ternyata membawa peran ya penting terhadap fungsi eksekutif otak anak dengan gangguan spektrum autisme ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua bahwa seberapa besar peran itu ya tentu tergantung dari kualitas dan kuantitas dari tidur teratur tersebut ya. Dan itu diharapkan bisa memaksimalkan kemampuan ya fungsi eksekutif dari anak ya dengan gangguan spektrum autisme tersebut. Ya, dan untuk selanjutnya ya pantas terapi model ini bisa dikembangkan lagi untuk bisa menolong ya anak-anak dengan gangguan tersebut untuk lebih baik lagi. Demikian kurang lebih beberapa simpul yang bisa saya tarik dari diskusi kita. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita, Ibu Dr. Herianti dan Mbak Sani Novelty Singarimbun, MC Psikolog. Dan kepada saudara-saudara yang bertanya tadi, terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga kita dapat manfaat dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Kami dari tim FDI izinkan menyampaikan sertifikat kepada kedua narasumber kita, kepada teman-teman tim, mohon disediakan mapnya supaya kita serahkan mapnya ini secara online, secara digital ya. Yang pertama, sertifikat kita serahkan pada Ibu Dr. Herianti Setiadi, MC Psikolog,
sebagai narasumber kita pada kegiatan FDI malam hari ini. Mohon kiranya Ibu Herianti menerimanya, Ibu. Ya, saya terima. Baik, terima kasih. Aslinya akan langsung dikirimkan dalam hitungan detik lewat email atau WA nanti ya Ibu. Terima kasih Ya. sekali lagi. Yang kedua, sertifikat kita berikan kepada Mbak Sani Novelty Singarimbun, MC Psikolog, yang bertindak sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mohon kiranya diterima, Mbak Sani. Ya, Pak. Baik, saya terima. Baik, terima kasih atas kesediaannya, walaupun lokasi Mbak Sani sekarang di Kalimantan ya, atau kebetulan di Jakarta? Lagi di Kalimantan, Pak. Iya, jadi walaupun danau atau laut memisahkan kita, tetapi tetap bersatu di dalam channel FDI ya. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, mungkin kita berfoto sebentar ya. Atau mungkin sudah diambil tadi fotonya, Miss Hartina. Sudah, Pak. Sudah ya? Belum ya? Silakan kalau belum kita Udah, berfoto. Pak. Udah, Pak. Oh sudah ya? Oke, terima kasih kalau sudah. Rupanya kita difoto tadi diam-diam ya, candid. Ya, baik, dengan segala gaya kita barangkali sudah terekam tadi. Terima kasih Miss Hartina, terima kasih tim FDI yang bekerja di balik layar tapi turut membantu kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita, sehat selalu, dan sampai bertemu kembali di acara minggu depan FDI. Terima kasih. Terima kasih Pak Raja. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Raja. Sani. Terima kasih, Pak Raja. Iya, Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Bu Makasih Bu Herianti, Pak Raja. Sama, selamat malam semuanya. Makasih Pak, Bu. Saya izin ending meetingnya ya Pak, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Miss. Terima kasih. 1, 2.